Kakak ipar. Sayang, kan kamu masih dalam masa nifas? Kenapa kamu datang ke kantor? Presiden Gu. Kenapa di kantorku ada banyak sekali barang yang bukan milikku, sedangkan piala saya ada di tempat sampah? Presiden Shen, kantor ini sudah bukan milik Anda lagi. Siapa yang bisa jelaskan padaku? Aku adalah wakil presiden grup dan juga istri bos perusahaan. Kenapa kantorku direbut oleh seorang magang? Presiden Shen, selama kamu melahirkan, Presiden Gu bilang kantor kosong juga kosong, ditambah asisten An. Baru saja dapat klien proyek besar, jadi kantor ini diberikan untuk dia pakai. Bayi kita akan segera lahir selama aku tidak di kantor. Kantor diberikan untuk orang lain pakai? Kantor ini adalah milikmu satu-satunya. Aku tidak akan biarkan siapapun pakai. Gu Huai, aku butuh penjelasan dari MU. Hanya sebuah kantor saja kok. Aku juga memahami kamu baru selesai melahirkan, pastilah. Aku ingin kamu istirahat lebih lama, ditambah Hansin. Baru saja dapat pesanan 5 miliar dari grup Muan. Jadi aku berikan kantor ini untuk dia pakai. Bisakah kamu berhenti berlaku tidak masuk akal? Pesanan 5 miliar dari grup Muan? Cuma dengan dia doang? Kakak, jangan bertengkar dengan kakak ipar cuma karena aku. Kakak ipar benar. Aku cuma seorang magang, tidak pantas pakai kantor sebagus ini. Aku akan segera bereskan barang dan serahkan kantor ini ke kakak ipar. Maaf kakak ipar, aku tidak sengaja. Kakak, aku tidak sengaja. Tidak apa-apa, cuma 2 botol anggur saja. Kamu tidak terluka kan? Maafkan aku. Ini anggur bulan madu yang disiapkan untuk bayi kita. Bagaimana ini? Sudah hancur. Chen Wan, kamu baru datang ke kantor sudah bikin onar. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Hansin kan sudah bilang. Dia tidak sengaja. Apakah kamu harus bersikap sewenang-wenang seperti ini? Tidak sengaja? Duduk di kursi penumpangmu bukan tidak sengaja. Merebut kantorku bukan tidak sengaja. Sekarang menghancurkan anggur dan foto keluarga juga bukan tidak sengaja. Gu Huai, apakah kamu percaya semua kebetulan ini? Cuma 2 botol anggur dan 1 foto saja. Hancur ya sudah hancur. Kalau tidak, saya akan beli yang baru untuk ganti. Kamu sebagai wakil presiden perusahaan. Apa gunanya kamu berdebat dengan gadis muda itu? Saya memang mau berdebat. Anggur ini saya simpan sejak saya hamil. Disiapkan untuk acara bulan madu anak saya. Kamu tahu berapa banyak koneksi yang saya gunakan? Ini khusus untuk acara penyimpanan anggur anak saya. Apa yang bisa kamu berikan untuk gantinya? Maafkan saya. Ini semua salah saya. Saya akan berlutut untuk minta maaf kepada Anda. Cari koneksi untuk beli 2 botol lagi kan? Itu tidak sulit. Istri bos, saya benar-benar tidak sengaja. Ayo Hansin, cepat bangun. Tidak perlu seperti ini. Istri bos, ini salah saya akui. 2 botol anggur ini, saya akan ganti untukmu. Chen Wan, Hansin sudah katakan dia akan ganti. Bisakah kamu bersikap lebih murah hati sebagai orang dewasa? Jangan terlalu memaksa orang lain. Suamiku, di depan aku istrinya. Melindungi wanita lain dan menyuruhku bersikap murah hati. Sungguh lucu. Baiklah, ganti. 0,5 juta per botol, 2 botol jadi 10 juta. Bayarlah. 1 miliar? Istri bos, saya benar-benar tidak sengaja. Kalau kamu jual saya sekalipun, saya tidak punya 10 juta. Kakak, kamu tahu kondisi keluarga saya. Saya benar-benar tidak mampu membayar ganti sebesar ini. Apakah 10 juta itu tidak terlalu berlebihan? Hansin sudah katakan dia akan mengganti. Kenapa kamu tidak mengalah sedikit saja? Betapa murah hatinya Presiden Gu, dia bisa menghapus utang 10 juta begitu saja. Tidak heran dia bisa memberikan kalung berapa juta kepada asistennya. Bahkan tidak berkedip mata. Kalung apa? Saya tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Asisten An.
Hanya 10 juta kamu tidak mampu bayar? Kalung mutiara Putri Diana yang kamu pakai di leher. Harganya 5 juta. Bukan begitu Presiden Gu? Jadi kamu sudah tahu segalanya. Tahu apa? Tahu bahwa suamiku memberikan hadiah ulang tahun pernikahan yang seharusnya untukku. Kepada seorang asisten. Dan memberikan hadiah bonus kepada istrinya? Shenwan, semua keributan yang kamu buat hari ini. Semua karena kalung ini kan? Tapi semua kamu mengawasi hati orang sakit sampai dia terluka. Jadi saya berikan kalung ini kepada dia sebagai kompensasi. Hanya itu saja. Gu Huai. Kamu pasti tahu, aku tak bisa menerima kehadiran pasir di mataku. Ansin itu siapa? Dia berani pakai kalungku? Maaf, Kak. Aku tak tahu kalung ini begitu berharga. Ini pertama kalinya aku dapat hadiah dari orang lain, terlalu senang. Aku dan senior benar-benar tak ada hubungan yang melanggar. Jangan salahkan senior, salahkan saja aku. Shenwan, cukup. Hanya sekantor, kalung. Kan Ansin sudah tahu salahnya. Ansin masih muda, belum paham. Kamu istriku atau wakil presiden direktur perusahaan? Perlukah sekejam dan sejahat itu pada pendatang baru? Aku sangat kecewa padamu. Ayo pergi, orang dari grup M1 hampir tiba. Aku antar kamu keluar. Aku jahat, tak bisa menerima orang lain. Gu Huai. Karena kamu bersikeras membela adik kelasmu itu. Jangan salahkan aku tega. Proyek investasi 500 juta dari grup M1 ke Gu Group dibatalkan. Shenwan, apa sebenarnya yang kau mau? Orang grup M1 menghina Ansin di depan umum. Bilang dia naik jabatan lewat tubuh, tak pantas dapat investasi. Bahkan bilang Gu Group ada di posisi ini berkat kamu. Bilang aku selingkuh dengan magang saat kamu nifas. Jadi mata publik memang tajam. Bukan? Ansin masih mahasiswa baru lulus. Dihina begitu di depan umum mana tahan? Sekarang selesai. Kerja sama grup M1 dan Gu Group gagal. Sekarang puas? Ya, sangat puas. Gu Huai. Ini pertama kalinya dalam 7 tahun pernikahan kita, karena seorang wanita. Kau hilang akal, menuduhku langsung. Menurutmu, hubungan kalian berdua masih bersih, tak ada apa-apa? Shenwan, sudah kukatakan berkali-kali. Aku dan Ansin tak terjadi apa-apa. Kenapa kamu harus terus-terusan mengejarnya? Hanya karena sebotol anggur, sebuah kalung? Gu Huai, masih belum mengerti? Bukan karena anggur itu, bukan karena kalung itu. Yang kuperhatikan adalah kamu, sikapmu, kamu. Yang berulang kali memilih membelanya. Karena dia melanggar batas di antara kita. Gu Huai. Kuharap cinta kita tetap murni. Kuharap bisa beri anak keluarga bahagia. Tapi aku ini picik, tak bisa berbagi dengan orang lain. Jika kamu tak bisa hanya milikku, lebih baik aku tidak memilikinya. Maaf sayang, aku tahu kamu baru saja selesai masa nifas. Kondisi tubuhmu kurang baik, emosimu tidak stabil. Aku sibuk belakangan ini, tidak sempat memperhatikan perasaanmu. Aku janji, kedepannya pasti akan lebih berhati-hati. Gu Huai. Kuharap ini terakhir kalinya kita bertengkar karena Ansin. Orang yang tidak penting ini. Jangan biarkan dia muncul lagi di antara kita, kalau tidak. Tidak ada, kalau tidak. Aku mencintaimu dan anak kita, aku tidak akan membiarkan kalian pergi. Gu Huai, aku percaya padamu untuk terakhir kalinya. Gaji dan pesangon. Perusahaan tidak akan mengurangi sepeser pun darimu. Di tempat baru nanti, kamu harus paham apa itu batasan. Karena semua perusahaan tidak akan mau karyawan yang berpikiran tidak senonoh pada bosnya. Ada orang-orang tertentu yang benar-benar mengira jadi burung di dahan tinggi, langsung berubah jadi phoenix. Iya, coba lihat siapa bos Shen kita. Itu putri sulung keluarga Shen, pewaris grup Shen. Gu Group bisa berkembang secepat ini, kontribusi bos Shen yang terbesar. Pokoknya di mana ada bos Shen, di situ ada aku. Kalau ada yang berani tidak menghormati bos Shen, aku tidak akan memaafkannya.
ternyata benar-benar berkelakuan seperti teh hijau. Ayo pergi. Berada bersama orang seperti ini, udaranya saja jadi tercemar. Baik. Ansin. Siapa yang melakukannya? Kakak senior. Aku sudah dipecat, mereka masih memperlakukanku seperti ini. Aku benar-benar bukan wanita seperti yang mereka katakan. Kamu juga jangan menyalahkan kakak ipar, dia melakukan semua itu untuk kebaikanmu. Aku akan pergi selamanya. Berdiri dulu. Tenang, ini bukan salahmu. Selama kakak senior ada, tidak ada yang bisa memecatmu. Tapi kakak ipar dia. Lupakan saja, Kak. Kalau kakak ipar benar-benar ingin melakukan sesuatu padaku, kamu juga tidak mungkin melindungiku 24 jam. Lebih baik aku pergi saja. Aku akan menyelesaikannya, tinggallah di sini dengan tenang. Sayang, habis minum susu kita jemput ayah, ya? Shenwan, aku menghormatimu, aku mencintaimu. Aku berulang kali menoleransi sifat putrimu yang manja, tapi kamu memecat Ansin, menyuruh karyawan menyakitinya dan memaksanya. Sampai dia hampir bunuh diri. Semua yang kamu lakukan sudah benar-benar melanggar batasku. Jadi batas bawahmu adalah Ansin ya? Kamu cuma percaya kata-katanya doang, langsung nuduh aku melakukan hal-hal itu. Kamu sudah selidiki tuntas, bro? Masih perlu diselidiki apa? Di seluruh perusahaan, selain kamu siapa lagi? Yang bakal pakai cara kotor kayak gini buat nargetin dia? Shenwan, aku dan Ansin bersih. Gak ada apa-apa yang terjadi. Kalau kamu masih mau pernikahan, kita lanjut. Aku sarankan kamu berhenti sampai di sini aja. Sebelum pesta bulan penuh, kita berdua tenangin diri dulu. Pisah sementara waktu. Gu Huai, kamu yakin mau demi dia? Musuhan sama aku, ninggalin istri dan anak gitu? Semua ini kamu yang cari sendiri, salah sendiri. Aku sarankan jangan sembarangan pakai wewenang, nyakitin orang. Kalau enggak, kita cerai. Mbak, tenang aja. Waktu kakak pergi ini, aku bakal kirim video dia tiap hari. Jagain dia baik-baik. Kalau kamu dan anak kangen, video call aja sama aku. Pergi. Pergi semua. Cermin pecah susah disambung, air tumpah susah dikumpulin. Pernikahan ini udah tamat. Sejak itu, Gu Huai mulai dingin sama aku. Nggak pernah pulang lagi. Sementara video dari Ansin malah makin sering dan macam-macam. Makasih Pak Gu naikin aku jadi asisten direktur, bersihin nama baik. Sukses lawan perundungan kantor, enak banget rasanya ada yang jagain. Janji Aurora 3 hari 2 malam sama Pak Gu udah mulai. Tiap hari awal yang romantis. Temenin Pak Gu datang pesta orang kaya. Katanya aku pakai gaun malam cantik banget. Mbak tenang aja, aku tiap hari rawat kakak dengan baik. Pasti nggak bakal bikin dia sepi. Gu Huai, kamu yang pertama hianat sama aku dan anak. Ya jangan nyesel deh. Siapin surat cerai dan hitung saham perusahaan Gu buat aku. Pastiin semua asetku aku bawa. Selesain semuanya sebelum pesta bulan penuh 3 hari lagi. Bu Shen, yakin mau tarik semua investasi di perusahaan Gu? Ya. Semuanya. Gu Huai, aku siapin kejutan gede buat kamu. Semoga kamu kuat nerimanya. Wan, sudah capek ya? Maaf ya, beberapa waktu ini kita lagi di luar negeri terus. Aku nggak sempat balik buat jagain kamu pas masa nifas. Tapi aku bawa banyak suplemen nutrisi. Suruh Gu Huai bawa pulang buat direbusin buat kamu. Aduh, cucu kesayanganku. Wan, Gu Huai mana? Kok nggak ikut kamu? Mungkin lagi sibuk nemenin pacar barunya. Ayah, ibu. Ini asistenku, Ansin. Halo, Om, Tante.
Gu Huai, hari ini pesta bulan penuh anakmu, kamu bawa orang luar. Apa maksudmu? Bu, asisten An bukan orang luar. Soalnya dia mirip sama cinta pertama anak ibu. Jadi dinaikkan jadi asisten kepala, dan juga pacar baru Guhuai yang selalu nemenin sebulan ini. Dia rawat dengan baik, bahkan di kantor dia bela dia. Karena dia sengaja menghinaku, bahkan mau cerai sama aku. Mau cerai? Gu Huai, ini gimana sih? Jelasin. Shen Wan, urusan kita berdua. Kamu harus libatkan ayah ibu baru lega ya. Dasar kurang ajar. Kamu masih beralasan. Ayah, ini semua salah paham. Wan, tenang, apapun yang terjadi. Ibu pasti belain kamu, nggak bakal biarin kamu disakiti. Ibu jamin, nggak ada yang bisa guncangin posisimu sebagai Nyonya Gu. Ibu, selama ini terima kasih atas perhatian ayah ibu. Tapi maaf. Gu Huai, ayo kita cerai. Wan, kamu ada kesal apa? Bilang sama ibu. Tapi urusan cerai jangan asal ngomong. Shen Wan, kamu mau cerai sama aku karena Ansin? Udah aku bilang itu yang terakhir kali. Kalau kamu nggak bisa lepas dari adik kelasmu itu, aku ikhlaskan. Aku sama dia nggak ada apa-apa, nggak selingkuh. Berapa kali lagi aku harus bilang, baru kamu percaya? Aku percaya kamu. Aku tahu kamu sama Ansin. Nggak ada hubungan fisik. Terus kenapa mau cerai? Karena kau sudah kotor. Gu Huai. Aku sudah bilang aku punya fobia kotor, tapi kau setiap hari bawa asistenmu berkemana-mana dan bikin aku muak. Aku harap hubungan kita bersih tanpa noda, tapi bagaimana denganmu? Memberinya kalung seharga 5 juta yuan. Biarkan dia duduk di kursi penumpangmu, bahkan berpisah ranjang denganku demi dia. Bawa dia ke jamuan makan menggantikan posisiku, bahkan bawa dia ke acara pesta sebulan kelahiran anakku. Semua tindakanmu bukannya memberitahuku ya, bahwa aku yang jadi Nyonya Gu harus menyerahkan kursi ini? Siapa sangka ya, Gu Huai di luar terlihat sangat mencintai istri, tapi ternyata orang seperti ini di belakang. Betul sekali, Ansin ini sudah kelihatan dari wajahnya itu penggoda. Bagaimana bisa presidenku menyukai wanita macam ini? Iya kan? Sungguh sangat memalukan keluargaku. Iya betul. Shen Wan, aku tahu kamu sekarang lagi tidak enak badan. Tapi hari ini adalah pesta sebulan kelahiran anak. Kau masih ingat ini pesta sebulan kelahiran? Orang yang tidak tahu. Pikir kalian berdua mau menikah nih? Cukup Shen Wan. Selama bertahun-tahun, akhirnya kita dapat anak ini juga. Apa yang kau bilang? Anak kita? Ini anakku. Apa maksudmu? Maksudku, anak ini bukan milikmu. Kau sampai bikin lelucon macam ini cuma buat bikin aku marah? Percaya atau tidak terserah, aku sudah minta pengacara. Menyusun perjanjian cerai dan menghitung semua aset yang ada di namaku. Jika Tuan Gu merasa tidak ada masalah, tanda tangani saja. Surat ini, aku tidak akan pernah menandatanganinya. Shen Wan, kita cuma hubungan atasan dan bawahan saja. Biasanya kita ngobrol cuma tentang pekerjaan kok, tidak ada yang lain. Ketika kau meninggalkan aku dan anak, bermain cinta dengan dia. Dia setiap hari kirim video ke aku, dan pamer dengan bebas di lingkaran temannya. Kesalahan, pekerjaan kamu yang salah itu. Bikin orang lain berpikir dialah Nyonya Gu yang sebenarnya. Kau pikir ini belum termasuk melewati batas? Kakak ipar, aku tahu kamu baru melahirkan, emosi lagi tidak stabil. Mudah berpikir yang tidak-tidak karena depresi pasca melahirkan, tapi tolong percaya padaku. Aku asisten kakak senior, aku harus melakukan semuanya dengan baik. Ini adalah kompetensi profesionalku. Duduk di kursi penumpang presiden tanpa ada batas sama sekali. Membawa hadiah hari jadi pernikahan Nyonya Presiden. Kompetensi profesional asisten An, semuanya dipelajari ke perut anjing ya? Kapan kamu selesai ribut sih? Aku hanya menolongnya karena dia adalah adik tingkatku. Jadi aku lebih banyak merawatnya. Kenapa kamu harus memaksa sampai kita bercerai? Aku tidak mengerti, apakah kamu bodoh atau buta? Tidak bisakah kamu lihat? Betapa liciknya wanita ini. Hari ini adalah acara yang sangat penting. Kamu bawa dia ke sini, apa kamu mau membunuh aku dan ayahmu? Apakah kamu mau memberitahu semua orang bahwa kamu akan ganti istri? Shen Wan, kamu tahu kan, aku tidak ingin bercerai. Tolonglah, demi anak kita. Setelah acara pesta bulan ini selesai, aku akan pulang dan jelaskan semuanya dengan baik. Oke. Gu Huai, aku sudah katakan. Anak ini bukan milikmu.
Ini benar-benar bukan cucuku. Shenwan, jelaskan padaku dengan jelas. Apa artinya semua ini? Aku punya teman dan saudara. Aku juga punya teman masa kecil yang dekat denganku. Kami mabuk lalu punya anak, itu hal yang biasa saja. Oh ya, ketika kamu meninggalkan aku dan anak yang baru lahir, pergi melihat bintang dan bulan bersama adik tingkatmu. Aku juga bertemu ayah anak ini untuk membicarakan hubungan kami secara mendalam. Sayang sekali dia tidak bisa datang hari ini. Dibandingkan dengan sikapmu yang terang-terangan, aku masih kalah jauh. Tapi jika kamu tidak keberatan, aku bisa biarkan anak ini panggil kamu ayah. Hanya saja, dia tidak bisa margagu. Apakah kamu sadar apa yang kamu katakan? Kamu melakukan kesalahan sendiri, hanya untuk hal seperti ini. Hal yang tidak pantas dibawa ke permukaan. Kamu bahkan berani menunjukkan wajah murka ke istri kamu di depan umum. Bagaimana aku bisa punya anak sebodoh babi ini? Bibi, kamu benar-benar salah paham. Kurasa kakak ipar cuma kena depresi pasca melahirkan, jadi dia berpikir terlalu banyak. Kamu itu siapa? Aku sedang menasihati anakku sendiri. Apa kamu pantas ikut campur? Bu, kata Ansin benar, semua ini cuma rumor. Aku ini anakmu, bagaimana kamu bisa percaya orang luar? Orang luar? Wan adalah menantu keluarga Gu, ini istri kamu. Orang tua, karena aku sudah dianggap orang luar. Tidak ada alasan untuk tetap bertahan di sini. Surat perceraian akan aku minta pengacara menyiapkannya lagi. Besok aku akan antar langsung ke kantor. Ayo kita pergi. Oke. Jangan pernah mimpi untuk bercerai. Kamu menyakitiku. Kenapa foto pernikahan kita ada di tong sampah? Kalau mau bercerai, tentu harus putus semuanya bersih-bersih, bukan cuma foto pernikahan ini. Termasuk rumah ini, aku juga minta pengacara menangani semuanya. Shenwan, percayalah padaku. Aku benar-benar tidak melakukan apa-apa, aku tidak berselingkuh. Aku bahkan tidak menyentuh sehelai rambut pun dari Ansin. Aku tahu, kamu kesal padaku. Karena beberapa waktu lalu aku agak memihaknya. Tapi aku jamin, tidak ada yang terjadi antara aku dan dia. Jangan sentuh aku merasa jijik, Gu Huai. Selingkuh fisik sama kotorannya dengan selingkuh emosional. Sebenarnya kamu sudah lama tahu kan, Ansin suka padamu? Kamu menikmati kekagumannya, menikmati dia memanggilmu kakak senior. Melihatnya mengenang cinta pertamamu, kamu tahu aku pasti tidak nyaman. Tapi kamu tetap memilih memihaknya. Lupa siapa sebenarnya istrimu. Kamu tahu segalanya. Tapi kamu tetap melakukan kesalahan yang sama. Maaf, sayang. Kamu tahu, cinta pertamaku meninggal karena menyelamatkanku. Kukira aku sudah melupakannya. Tapi saat kulihat, wajah Ansin yang persis sama itu. Aku selalu tak bisa menahan diri, ingin lebih memperhatikannya. Aku bersumpah, tidak ada yang terjadi antara aku dan dia. Hanya kamu yang kucintai. Kamu paham kan, prinsip kaca pecah susah disatukan? Hubungan kita, seperti foto pernikahan yang pecah ini, sudah berakhir. Apa maksudmu? Pak Gu, daripada buang-buang waktu di sini, lebih baik pikirkan baik-baik cara mengatasi krisis grup Gu. Pak Gu buruk, perusahaan hampir bangkrut. Apa? Bagaimana bisa? Para mitra kerja, mereka bilang grup kita menyinggung grup MB1. Kedua belah pihak membatalkan pesanan dan menarik investasi, dana terputus. Cepat kembali, Pak. Kamu yang melakukannya? Ya, Gu Huai. Aku bukan tipe orang yang baik. Aku juga selalu tahu, kamu tidak melupakan cinta pertamamu. Aku mengerti dan menghormatinya. Karena aku mencintaimu. Tapi Ansin itu siapa? Berkeliaran di depanku? Karena kamu memilih untuk berkhianat. Maka kamu harus membayar harganya. Shenwan, kamu juga pemegang saham grup Gu. Kamu tetap mau melakukan hal yang merugikan diri sendiri ini? Apa untungnya bagimu? Uang grup Gu yang sedikit ini. Aku, Shenwan, benar-benar tidak peduli. Harusnya kau berterima kasih padaku. Memberi kesempatan untuk berjuang bersama asistenmu. Agar kau tahu wajah aslinya. Jadi intinya, kau cemburu, makanya bikin masalah? Baiklah, kalau mau main, ayo kita main. Tapi cerai, mustahil.
Kak Wang, bawa anak pulang dulu. Nyonya, hubungan kalian bertahun-tahun ini benar-benar mau sampai cerai? Begitu kepercayaan hancur, tidak bisa diperbaiki lagi. Mundur tepat waktu itu pilihan terbaik. Kak Wang, jangan panggil aku Nyonya. Panggil aku Shen Wan. Apa ini? Pengumuman penunjukan wakil direktur. Pak Gu bilang, karena Shen Wan menyebarkan rumor palsu, menyebabkan grup Muan batalkan pesanan, membuat perusahaan rugi besar. Mulai hari ini, dicopot dari jabatan wakil direktur, digantikan aku. Nona Shen kan istri direktur, gitu aja diganti. Ansin itu cuma magang. Dia berhak jadi wakil direktur? Benar. Omong kosong. Nona Shen udah kerja keras untuk Gu Group. Dia yang paling berjasa. Kau pikir kau siapa bisa gantikan dia? Selama Nona Shen masih di perusahaan, aku cuma anggap dia wakil direktur. Aku juga. Cuma magang. Nggak tahu diri. Pikir jadi wakil direktur itu main-main? Kalian nggak mau kerja lagi ya? Aku sekarang wakil direktur. Aku atasan kalian. Atau mau aku panggil Pak Gu ke sini? Lihat baik-baik. Kalau masih mau kerja di Gu Group sekarang, cepat buatkan aku kopi. Minta maaf. Aku masih bisa maafkan. Kalau nggak, kau dipecat. Di industri ini, reputasimu bakal hancur. Cepat! Asisten An sombong banget ya. Nona Shen, akhirnya kau datang. Asisten Zhang, seperti biasa, buatkan kopi. Siap. Rupanya gantikan posisiku, jadi wakil direktur. Pantas aja sombong banget. Kerja bagus. Semangat, teruskan. Perjuangkan agar kamu bisa mendapatkan posisi Nyonya Gu secepatnya. Shen Wan, jangan bicara sinis di sini. Bos Gu sudah bilang, mulai hari ini, kamu jadi asisten pribadiku. Aku adalah asistenmu? Benar, ini kata langsung dari Bos Gu. Mbak, cuma karena kamu jadi wakil bos dan terlalu santai. Makanya kamu suka berpikir yang tidak-tidak. Tenang saja, kalau kamu kerja di bawahku, pasti aku akan kasih kamu banyak pekerjaan setiap hari. Selama kamu tidak santai, kamu tidak akan berpikir yang tidak-tidak lagi. Guru Wei, ternyata ketika kamu main licik, kamu bahkan lebih hebat dari aku. Kamu kira dengan cara begini bisa memaksaku untuk menunduk dan minta damai? Sangat kekanak-kanakan. Karena sekarang kamu adalah asisten pribadiku. Kalau begitu tolong buatkan aku secangkir kopi. Ingat, gula 3%, tidak pakai susu. Kenapa? Asisten Shen tidak mau? Atau hal kecil macam ini harus aku yang kasih tahu langsung ke Bos Gu? Tidak kok, kopinya sudah siap nih. Tuan Shen. Shen Wan, ini akibatnya karena kamu meremehkan aku. Akhirnya kamu juga bisa aku kendalikan. Shen Wan, kamu gila ya? Gula 3% tanpa susu. Tolong bantu Nona An sadarkan diri. Jangan sampai dia lupa siapa dirinya sebenarnya. Shen Wan, kamu cuma andalkan latar belakang keluargamu yang bagus. Apa yang kamu banggakan? Kalau Bos Gu bertemu aku duluan. Siapa yang jadi Nyonya Gu belum tentu loh. Begitukah? Jadi Bos Gu MU itu pernah ngomong langsung sama kamu mau nikahin kamu? Atau kamu punya jaringan, status, kemampuan, atau latar belakang yang bagus yang bisa bikin keluarga Gu melihat nilai kamu? Ya, dia memang belum pernah ngomong. Tapi terus apa? Aku punya wajah yang sama dengan cinta pertamanya dia. Ini adalah nilaiku. Bos Gu akan nikahin aku, itu cuma masalah waktu. Jadi kamu juga tahu bahwa kamu adalah pengganti yang bisa ditinggalkan kapan saja, kan? Shen Wan, jangan menghasut di sana. Setidaknya sekarang orang yang menang adalah aku. Kamu kira Bos Gu masih mau kamu lagi? Laki-laki kan? Semuanya suka mahasiswi sepertiku yang polos. Bukan orang seperti MU. Wanita tua yang pemarah dan sudah punya anak haram. Sebagai mahasiswi yang hampir lulus, sekolah mengajarimu kemampuan profesional dan etika. Bukan buat kamu bicara sombong seenaknya di sini. Belajar sopan santun tapi jadi kayak anjing. Kedua, seperti yang kamu bilang, aku memang gampang marah. Jadi aku sarankan, jangan asal-asalan di depan mataku. Aku paling benci orang bodoh kayak kamu. Santai aja.
Kamu nggak layak buat aku gebuk lagi. Sekretaris Hang, beritahu Gu Huai. Suruh dia datang ke kantor ketemu aku. Bilang aja aku yang anterin surat cerai buat dia. Baik, Pak Shen. Pak Shen, Anda yakin jam 12 tepat tarik semua? Dana kerjasama dengan grup Gu? Kalau udah mulai, saham Gu bakal anjlok total. Masuk krisis yang belum pernah ada. Semua jerih payah Anda selama ini, bakal sia-sia. Mari kita rayakan Pak Shen kita, untuk grup Gu kita. Berhasil menambah 1 piala lagi. Terima kasih kerja kerasnya semua rekan. Bonus bulan ini digandakan. Yuli 1 minggu. Bagus. Sayang, terima kasih atas semua yang kamu lakukan untukku, untuk grup Gu. Kedepannya kita berjuang bersama. Aku nggak akan biarkan kamu tersakiti lagi. Eksekusi. Pak Shen, semua sudah berkumpul. 7 tahun lalu, atas dasar kepercayaan, kalian ikut aku ke grup Gu. Mulai hari ini, semua tim inti grup Muan akan dipindahkan kembali dengan gaji 2 kali lipat. Dilaksanakan 3 jam lagi. Siap. Shenwan, kamu mau apa sih sebenarnya? Kalian siap-siap dulu. Baik, Pak Shen. Kamu harus banget ngerendahin Ansin di depan umum? Kak, ini salahku. Aku seharusnya nggak muncul di depan kakak ipar. Aku pergi sekarang. Jangan salahin kakak ipar. Aku emang nggak cocok jadi wakil direktur. Lihat kan, Ansin sampai sekarang masih belain kamu. Kamu jangan keterlaluan. Shenwan, kamu diturunkan jabatan. Masa nggak sadar diri? Kalau bukan karena kamu, mitra kerja sama kita. Nggak mungkin bakal tarik semua dananya. Grup Gu hampir bangkrut gara-gara kamu. Gu Huai, aku sangat menyarankan kamu. Periksa mata ke dokter mata. Enggak, langsung aja ke dokter saraf. Masa kamu bisa ngasih jabatan wakil direktur ke anak magang? Gila aja. Anak magang kenapa? Ansin mewakili grup Gu. Berhasil mendapatkan kontrak 500 juta. Kalau bukan karena kamu, pesanan ini sudah jadi sejak lama. Apakah pesanan 500 juta ini benar-benar kamu yang selesaikan? Tentu saja. Manajer Departemen Pembelian Grup M1 adalah teman sebangsa saya. Berkat dia, pesanan ini bisa dinegosiasikan. Manajer Departemen Pembeliannya. Gu Huai, hari ini aku bukan mau bicara tentang hal-hal membosankan seperti ini. Anda tangani perjanjian cerai. Mulai sekarang, kita tidak ada hubungan lagi. Aku tidak menghalangimu mencari selingkuhanmu. Kamu juga jangan menghalangiku mencari ayah anakku. Shenwan, bisakah kamu berhenti berulah? Aku tahu, kamu ingin dengan cara ini. Aku Ansin. Tapi Ansin tidak bersalah sama sekali. Bisakah kamu sedikit berlapang dada? Kalau kamu minta maaf ke Ansin, soal penangguhan tugas, aku akan urus semuanya. Gu Huai, sepertinya aku tidak pernah mengenalmu. Kamu sangat asing sampai membuatku takut. Kalau kamu tidak tanda tangan hari ini, besok aku akan gugat cerai. Shenwan, sudah berkali-kali aku jelaskan padamu. Kenapa kamu masih membicarakan perceraian? Karena kamu kotor. Hubungan ini bukan cuma kamu yang punya standar kebersihan, aku juga. Dan aku sudah punya anak dengan orang lain, apa kamu benar-benar mau menjadi ayah tiri anakku? Kak Ipar, kakak seperguruan sangat mencintaimu. Bagaimana bisa kamu sakiti dia seperti ini? Wajahmu sudah tidak sakit ya? Shenwan, jadi kamu mengaku ya? Kamu mengaku cerai denganku karena ayah anak itu. Kamu sangat merindukannya. Ya, aku sekarang sudah tidak sabar ingin mencarinya. Baik, kalau begitu, jangan menyesal. Kakak seperguruan tenang, aku pasti tidak akan meninggalkanmu.
Pak Gu, sudah jelas, selama Anda dan istri berpisah, istri tidak bertemu dengan pria manapun. Lalu kenapa anak itu bukan milikku? Mungkinkah istri memasukkan bukti untuk membuat Anda marah? Sebenarnya anak itu adalah milik Anda. Seumur hidupku hanya akan ada kamu. Halo Shen Wan. Gu Huai. Dulu kukira pernikahan politik ini membuatku bertemu orang yang baik. Sampai Ansin muncul, baru aku sadar. Hubungan kita seperti perahu sendirian di tengah laut. Sedikit badai saja bisa dengan mudah menenggelamkan pernikahan ini. Pak Gu, aku tidak mau kamu lagi. Sayang, buka pintu. Jangan pergi. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Shen Wan, aku salah. Kamu mau pulang, ya? Shen Wan. Kak Wang. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Tidak mungkin. Shen Wan tidak mungkin meninggalkan aku. Ya, rumah tua. Shen Wan sering ke rumah tua. Pasti dia membawa anaknya untuk bertemu kakek nenek. Bu, Pak, Shen Wan mana? Apa dia baru saja membawa anaknya ke sini? Istri sendiri saja tidak bisa jaga, masih berani tanya kami. Bu, aku tahu kamu masih marah karena acara bulanan itu. Marah sama aku. Tapi semua ini bisa kujelaskan. Aku dan Ansin benar-benar tidak ada hubungannya. Kalian keluarkan mereka, aku bisa jelaskan baik-baik padanya. Jelaskan apa? Dari tadi ngapain aja? Menantumu tidak di sini. Lalu ini apa? Aku tahu kalian melindunginya, ingin aku mengakui kesalahan. Kenapa aku bisa punya anak yang tidak tahu terima kasih dan bodoh seperti kamu? Baiklah, aku bodoh. Kalau kalian tidak mau serahkan dia, aku cari sendiri. Aku tahu kamu di sini, cepat keluar. Shen Wan. Kamu di mana sih, Shen Wan? Sayang, asal kamu keluar, nanti semua dengar kamu. Bu, kamu sembunyikan dia di mana? Cukup, Gu Huai. Aku tidak mendidikmu dengan baik. Sekarang kamu jadi kekanak-kanakan dan tidak mengerti hal. Dia Wanwan adalah putri keluarga Shen. Tanpa kamu, tanpa keluarga Gu, dia tetap bisa hidup dengan baik. Sekarang dia pergi. Benar-benar tidak mau kamu lagi, kamu puas? Bu, kalian semua dibohonginya. Untuk membuatku marah, sampai-sampai bilang anak itu bukan milikku. Hal seperti itu pun bisa dia katakan. Bu, dia ingin meninggalkanku, itu juga bohong. Bu, kenapa? Bu. Kamu masih ingat peduli ibumu kenapa?
3 tahun yang lalu, saya ketahui ada masalah dengan jantung saya. Kalau bukan karena menantumu yang cari koneksi, bantu saya cari dokter spesialis ternama dari luar negeri. Saya rasa 3 tahun lalu saya sudah meninggal. Ibu, kenapa kamu bisa berubah seperti ini? Kenapa saya sama sekali tidak tahu apa-apa? 3 tahun lalu, saat masa krusial go publiknya grup Gu. Kamu sibuk sampai setahun penuh tidak pulang. Kami takut kamu khawatir, jadi tidak memberitahumu. Tapi kamu, demi seorang magang, membuang istri yang begitu baik. Apa kamu mau bikin kami mati kesal? Saya tidak tahu. Saya pikir, Kamu pikir aku dan ayahmu, karena kekuatan grup Shen milik Wanwan, baru baik padanya? Kamu sama sekali tidak tahu selama bertahun-tahun ini. Dia sudah diam-diam berkorban berapa banyak untukmu, untuk keluarga Gu. Bahkan soal anak. Wanwan, benar-benar sampai pada langkah perceraian ini? Maaf, ayah ibu. Kali ini saya datang untuk berpamitan pada kalian. Soal anak itu. Memang bukan anak Gu Huai. Setahun lalu saya sudah tahu kabar dia mandul. Dia begitu gengsi, saya takut kalau dia tahu, dia tidak bisa menerima. Karena itulah saya menerima pembuahan in vitro. Sekarang dilihat lagi, malah juga cukup baik. Karena masalah sudah terungkap, maka saya pergi dulu. Ibu yang salah padamu. Keluarga Gu kami yang salah padamu. Saya tahu kalau bukan karena dukungan diam-diammu, grup Gu tidak akan berkembang secepat ini. Kedepannya, apapun yang kamu lakukan, kami tidak akan menyalahkanmu. Nak, kamu terlalu menganggapnya wajar. Wanwan menemanimu, membesarkan dan menguatkan perusahaan. Melahirkan anak untukmu, tapi kamu mengabaikan bahwa dulu dia adalah nonak manja yang dimanjakan di telapak tangan. Kalau bukan karena cinta padamu, mana mungkin dia bisa terluka sebegini olehmu? Apakah hanya karena dia punya perasaan padamu? Pantas saja dia dilukai olehmu? Bagaimana bisa kamu, saat dia masa nifas, bermain api dengan wanita lain? Berkali-kali berkata kasar padanya, bertengkar dan pisah ranjang. Bahkan membawa wanita itu ke pesta bulan penuh. Sampai sekarang, kamu masih berani minta maaf darinya. saya yang salah. Anak tidak terdidik, kesalahan ayah. Selama ini, aku terlalu memanjakanmu dalam mendidikmu. Hingga kamu tumbuh menjadi pribadi yang tak bisa membedakan benar salah. Hari ini, aku akan menggantikan Wanwan menghukummu, suami yang tidak bertanggung jawab ini. Aku pantas mendapatnya. Aku pantas dipukul. Tidak tahu berterima kasih, kejamnya hati. Sekarang kamu baru sadar salah? Sudah terlambat. Wanwan sudah pergi karena ulahmu. Cukup, cukup. Kalau terus memukul anak ketiga, siapa yang akan mengejar kembali menantu kita? Kesalahannya, hanya dia sendiri yang harus menanggungnya. Ayah, ibu, kalian tenang saja. Wanwan pasti akan kukejar kembali. Aku sama sekali tidak akan meninggalkannya. Shenwan, di mana sebenarnya kamu? Aku sangat merindukanmu. Pulanglah, ya? Sayang, kamu biasanya paling benci aku minum, kan? Sekarang aku mabuk. Pulanglah dan urus aku, ya? Kumohon. Tahu sendiri perutmu tidak kuat, masih minum sebanyak ini.
Mau sakit perut lagi? Sayang, benar-benar kamu? Kalau bukan aku, siapa lagi? Sayang, aku salah. Tapi aku benar-benar tidak bersalah padamu. Aku mencintaimu. Tolong jangan tinggalkan aku, ya? Tenang, tentu saja aku tidak akan meninggalkanmu. Sayang, aku sudah tahu semuanya. Anak itu sebenarnya anakku. Kan? Bukan Gu Huai. Anak itu adalah anak orang lain. Pak Gu, apa ada yang tidak enak badan? Aku akan buatkan sup penghilang mabuk untukmu. Kenapa kamu? Kakak senior, kamu 2 hari ini tidak ke kantor. Aku sangat khawatir. Jadi ingin mampir ke rumah untuk melihatmu. Begitu aku masuk, langsung kamu peluk aku dan bilang, kamu sangat merindukanku. Maaf, tadi aku terlalu mabuk. Lain kali sudah larut begini, jangan datang ke rumahku. Nanti dilihat kakak ipar dan disalahpahami. Kakak senior, kamu dan kakak ipar kan sudah bercerai. Lagi pula dia sudah hamil anak pria lain. Kamu masih saja harus memilih dia? Jangan ngomong sembarangan. Anak itu memang anakku, apalagi. Shenwan pasti gak akan ninggalin aku. Halo, Pak Gu, di mana? Perusahaan lagi ada masalah. masalah cash flow Bos Chen cuma sementara. Kita gugup. Belum pernah kejadian kayak gini. Halo, Bos Chen? Halo, Pak Gu, bahaya. Produk kita ada masalah. Sekarang satu-satunya partner yang tersisa, kirim surat pengacara, minta kita bayar denda. siapa yang bisa kasih tahu? Ini sebenarnya kenapa sih? Uang di rekening grup mana? Kepala divisi produk mana? Mati di mana sih? Pak Gu, waktu istri pergi, dia ambil semua uang di rekening perusahaan. Dulu orang-orang divisi produk datang bareng istri ke perusahaan. Sekarang pada pergi bareng istri juga. Shenwan, ini mustahil. Kak, aku lari jauh-jauh, beliin kopi favoritmu. Sama bekal bikinan sendiri. Coba dong. Kak, sibuk banget juga jangan sampai gak makan. Kalau lagi sibuk, aku suapnya. Pergi. Kak. Maaf, aku lagi benar-benar pusing. Perusahaan jalanin rencana darurat dulu, urusan lain aku yang atur. Sayang, kamu tega banget ninggalin aku. Kak, kamu baik banget. Pasti kakak ipar gak bakal ninggalin kamu. Dia cuma pengen kasih tahu pakai cara gini. Kalau grup gak ada dia gak bakal jalan, maksa kamu minta damai. Sekarang rekening Gu Group cuma sisa 2 juta. Kontrak lain pada dibatalin semua, Gu Group kali ini beneran. Kak, tenang aja. Aku bakal selalu di sampingmu bantuin kamu. Dengar-dengar, pemegang saham di belakang Muan Group. Besok bakal muncul di konferensi pers. Kalau kita bisa kerja sama-sama Muan Group. Pasti Gu Group bisa lewatin krisis ini. Tapi besok acara makan malam, Gu Group gak diundang. Kamu ada cara gak buat dapetin undangannya? Kak lupa ya? Teman sekampungku kerja di Muan Group. Manajer uang di divisi pembelian. Kalau mau undangan, pasti gak masalah. Ansim benar. Aku harus selesaiin krisis Gu Group dulu. Baru aku bisa fokus cari. Shenwan sama anak, Wan Wan. Kamu sama anak tunggu aku ya. Shenwan, meski gak ada status atau latar belakang, aku juga bisa bantu senior. Nanti siapa yang benar-benar akan berdiri di sampingnya? Sekarang aset terakhirku cuma 2 juta ini. Aku harus dapat kerjasama dengan anyone. Kalau tidak, perusahaanku benar-benar hancur di tanganku. Ansin, kamu yakin manajer uang ini bisa dipercaya? Tentu. Manajer uang, Datang. manajer uang, nanti mohon bantuannya. Bantu kami bilang beberapa kata yang baik. Gampang. Ini temanku, biarkan mereka masuk.
Lama tidak berjumpa. Pak Shen, Anda belum tahu? Malam ini yang datang. Semua Anda pengesan pendamping dari grup MI1. Semua ingin melihat seperti apa sosok legendaris Anda. Dulu tidak tahu kamu bisa bicara manis seperti ini. Pak Shen, Anda bisa makan dulu di sini. Aku akan lihat persiapan konferensi persnya bagaimana. Pergilah. Shenwan. Sayang, akhirnya aku menemukanmu. Kali ini perusahaan Gu tidak diundang, kan? Sayang, kamu masih peduli padaku, kan? Tuan Gu, perhatikan sikap dan ucapanmu. Kita sudah bercerai. Kalau kamu terus begini, aku bisa lapor kamu pelecehan seksual. Tidak, sayang. Aku tidak setuju cerai. Aku sudah tahu. Anaknya adalah milikku, kan? Direktur Gu masih hidup dalam mimpi. Sayang, aku tahu salah. Ini semua salahku. Maafkan aku, ya? Kumohon, beri aku kesempatan untuk menebusmu. Dan menebus anak kita. Aku dulu brengsek. Seharusnya aku tidak memberikan kalung mutiara itu ke orang lain. Maafkan aku, ya? Gu Huai, kita sudah bercerai. Sekarang kita tidak ada hubungan sama sekali. Sadarlah. Jangan mempermalukan diri sendiri, ya? Tidak, aku tahu waktu itu kamu lagi emosi. Aku benar-benar tahu salah. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Pulang denganku, ya? Masih percaya anak ini milikmu? Aku buat kamu putus asa total. Surat persetujuan inseminasi buatan. Ini tidak mungkin. Demi cerai denganku. Kamu buat-buat kebohongan apa saja. Hubungan kita selalu baik. Mana mungkin kamu lakukan bayi tabung? Rupanya orang tua tidak bilang apa-apa. Iya juga, hal seperti ini. Wajar kalau mereka bingung mau mulai dari mana. Maksudnya? Aku belum pernah bilang ke kamu. Dokter bilang kamu nggak bisa punya anak. Tapi kamu kan orangnya gengsinya tinggi. Kalau aku kasih tahu, kamu kuat nggak? Makanya aku cari pendonor. Aku cuma mikirin kamu. Tapi ujung-ujungnya, kamu malah tunjukin sifat aslimu. Nggak mungkin. Kamu pasti bohong. Kakak Shenwan, keterlaluan banget sih kamu. Gimana bisa kamu fitnah kakak kelas seperti itu? Walaupun dulu, kakak sempat berbuat salah. Nggak bolehkan pakai kebohongan keji buat sakiti dia? Gu Huai, walaupun karakter Ansin bermasalah, tapi ke kamu dia tulus banget. Sayang, aku sumpah, Kansin aku. Nggak ada niat sama sekali. Mendingan waktu kamu dipakai mikirin. Gimana nyelamatin krisis grup Gu? Maksudnya? Kakak ipar, aku tahu kamu pengen kakak kelas sadar. Kalau grup Gu nggak bisa tanpa kamu. Tapi tenang aja, aku udah hubungi penanggung jawab grup MI1. Asal bisa kerjasama dengan MI1, grup Gu pasti bisa lewati krisis ini. Itu teman sekampungmu, manajer Wang dari bagian pembelian. Kamu ini siapa sih? Direktur Shen, aku salah. Manajer Wang? Kamu kenapa? Direktur Shen, aku salah. Ampun, kasih ampun, Direktur Shen. Manajer Wang, kan kamu manajer grup MI1. Kenapa takut sama Shenwan? Dia cuma mantan wakil direktur grup Gu. Bodoh, dialah pemegang saham pengendali. Di balik grup MI1 kita. Aku jadi kena getahnya gara-gara kamu. Tapi aku tetap harus berterima kasih. Kalau bukan karena kamu, aku juga nggak tahu kalau di grup kita ada ulat sebesar ini. Masa sih? Penanggung jawab grup MI1. Kenapa bisa? Kenapa semua hal baik cuma jatuh ke tanganmu? Wan, kamu bosnya MI1? Kenapa nggak kasih tahu aku? Kasih tahu? Grup Gu yang kamu banggakan. Berkali-kali selamat, itu berkat belas kasihan istrinya. Kamu kan orangnya gengsinya tinggi. Kalau tahu, kamu kuat enggak? Cuma bakal nambah tekanan buat kamu. Jadi aku terpaksa diam-diam menyuntikkan 5 miliar dari grup MI1 ke Gu Group. Tapi malah dimainin sama dia. Aku pikir kita sudah jadi satu. Milikku adalah milikmu. Aku diam-diam berkorban, menjaga harga dirimu. Tapi yang aku dapat apa? Kamu malah demi seorang pengganti yang mana-mana nggak kayak aku. Terus-terusan curiga, nyalahin dan mengkhianatiku. Wan, aku cuma pikiran sih masih kecil. Sifatnya polos, makanya aku agak sayang dia aja. Bukannya kamu selalu merasa aku sengaja nagetin dia? Sekarang aku tunjukin, adik junior yang kamu bilang polos itu. Sebenarnya wajah aslinya kayak apa?
Kakak, ini nggak benar, percayalah sama aku. Kakak. Ansin. Dia beneran kakakmu? Santai aja, aku cuma pura-pura mau bunuh diri. Guhuai, langsung aja ngamuk-ngamuk. Sama Shenwan ribut minta pisah rumah, mereka cerai itu. Cuma masalah waktu aja, Kak. Ijazahku itu palsu semua. Kalau bukan karena dia ganteng lagi tajir, aku aja udah mual manggil kakak. Begitu jadi nyonya Gu, aku bakal pakai duit Guhuai untuk nyekap cowok-cowok ganteng lain. Kakak, jangan percaya. Itu Shenwan, dia fitnah aku, semuanya bohong. Jangan percaya, dong. Sia-sia aku percaya banget sama kamu. Kenapa kamu terus-terusan bohongin aku? Kenapa? Kamu juga kan manfaatin aku, karena mukaku mirip banget. Sama cinta pertamamu, kamu malah ninggalin istri dan anak. Semua ini, kamu yang cari sendiri. Ansin. Kamu diduga memasukkan ijazah, menyuap, jual informasi perusahaan. Kamu sama manajer uang kamu itu. Di kantor polisi, merenung yang benar. Kakak, tolong aku nggak bisa masuk penjara. Kalau aku masuk penjara, hidupku udah tamat. Kakak. Nyonya Shen, kasih ampun, Nyonya Shen. Sayang, aku yang bodoh, aku yang buta. Makanya aku ketipu sama Ansin, tapi aku sumpah. Aku sama dia beneran gak ada apa-apa. Aku juga gak pernah mikir mau nikahin dia. Guhuai. Kamu selalu bilang yang salah itu Ansin. Tapi yang masalahnya paling besar itu kamu. Kamu nggak bisa move on dari cinta pertamamu, malah memihak pengganti. Dalam pernikahan kita, kamu selalu bimbang, iya. Kamu memang tidak pernah melakukan hubungan yang nyata dengan orang lain. Kamu juga tidak selingkuh, tapi apa itu berubahnya? Kamu tetap berkhianat. Tidak. Wan, percayalah padaku, percayalah sekali lagi. Aku jamin, aku tidak akan menyakitimu lagi nanti, oke? Cermin yang pecah tidak bisa menyatu kembali, air yang tumpah tidak dapat diambil kembali. Sejak kamu memecahkan botol susu untuknya, dan mengucapkan kata cerai padaku. Sejak kamu membawanya datang ke acara 40 hari kelahiran anak kita. Sejak kamu percaya dia daripada percaya aku. Pernikahan kita sudah mati. Guhuai, kamu akan membayar harga untuk apa yang kamu lakukan. Aku akan membuatmu dan keluarga Gu hilang dari industri ini. Tuan Shen, konferensi pers sudah siap, Anda bisa naik ke panggung sekarang. Halo semuanya, saya dari grup Muan. Pemimpinnya Shenwan. Aku benar-benar lupa, kamu dulu juga orang yang bersinar seperti ini. Presiden Gu, ada masalah besar. Perusahaan resmi bangkrut. Mobil dan rumahmu semuanya sudah dibekukan. Banyak pemegang saham yang mencarimu kemana-mana. Ini memang salahku. Wan, maafkan aku.